Baik, jumpa lagi dengan Setio tentunya dengan pembelajaran matematika yang tentunya simpel saja. Pada kesempatan kali ini, Ustadz Setio, Kak Setio akan menjelaskan tentang materi persamaan garis lurus. Materi persamaan garis lurus ini pada kurikulum Merdeka berada di jenjang kelas 8 fase D. Nah, beberapa buku memang berbeda. Sengaja peta konsep Ustadz dan Kak Setio buat simple, sederhana, sehingga mudah dipahami. Dan tentunya tidak semua hal harus kita pahami. Yang terpenting esensi atau inti dari setiap bab materi pelajaran kita kuasai, gitu ya. Nah, dalam persamaan garis lurus ini teman-teman, yang perlu kita kuasai adalah tentu yang pertama bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan garis lurus atau yang kadang disingkat PGL. Nah, menentukan gradien kemiringan menjadi yang kedua. Yang ketiga, kedudukan garis. Yang dalam hal ini akan kita bahas dua kedudukannya yaitu sejajar dan tegak lurus. Terakhir kita akan belajar menguasai membentuk persamaan garis lurus. Yang pertama terkait bentuk umum, terdapat tiga bentuk umum yang sebenarnya sama sih teman-teman. Jadi di sini sebenarnya bentuknya aja yang berbeda dalam arti posisinya. Seperti misal katakanlah si Fulan memakai baju warna biru hari ini. Besok memakai warna hijau, lusa memakai baju warna hitam. Tapi sebenarnya yang pakai baju itu siapa? Si Fulan. Nah, sama saja. Jadi tampilannya saja berbeda. Jadi sama dengan bentuk umum. Jadi bentuk umum yang pertama sebagai ibu dari bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. Dengan contoh misalkan Y sama dengan 3X plus 5. Lalu bentuk umum yang kedua adalah AX plus B sama dengan C. Contohnya adalah negatif 3X plus Y sama dengan 5. Sengaja Ustadz pakai satu untuk semua. Jadi kalau ada yang bertanya dari mana nih min 3X? Simpel saja, dari ruas kanan 3X pindah ke kiri. Jadi min 3X. Lalu bentuk umum yang terakhir itu semua ditaruh di sebelah kiri dari notasi sama dengan, yaitu di kiri yang mana bentuk umumnya adalah AX plus B ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk keterangannya tentunya kita pahami ada bahasa sederhana, ada bahasa formal. Jika A itu adalah koefisien X, angka atau bilangan yang mengikuti huruf X, dibuat simpel saja gitu ya, memahaminya. Bahasanya terserah, yang penting paham gitu. Oh ini koefisien X, oh ini koefisien Y, dan seterusnya. Nah, untuk M itu adalah gradien atau kemiringan. Nah, untuk C sendiri adalah konstanta, angka, atau bilangan saja. Ingat, perhatikan tanda plus atau minusnya. Karena boleh plus, boleh minus. Pecahan boleh, boleh. Gitu ya. Baik, kita coba pelajari tentang bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Contoh soal dan pembahasannya adalah tentukan variabel, gradien atau kemiringan, dan konstanta dari persamaan-persamaan garis lurus berikut. Yang pertama, Y sama dengan 5X plus 4. Nah, jawabannya adalah untuk variabelnya tentu X dan Y. Untuk gradiennya adalah sama dengan 5. Kenapa? Karena bentuknya sudah Y sama dengan MX plus C ini teman-teman. Maka M-nya itu gradiennya. Nah, M itu siapa di soal nomor 1? Si 5. Gitu. Nah, konstanta itu adalah angka saja. Di soal nomor 1 adalah 4. Gitu ya. Untuk nomor 2, simpel sekali. Ada variabelnya sama, yaitu X dan Y. Untuk gradiennya negatif 4 dan konstantanya 3. Nah, jadi ingat-ingat ya, konstantanya 3 karena apa? Karena adalah angka saja, nggak ada hurufnya. Nah, yang perlu hati-hati di sini gradiennya, negatif 4. Jadi boleh negatif? Boleh. Nah, tandanya adalah kalau negatif, ya dicatat ini, poin penting nih. Kalau gradiennya positif, arahnya ke kanan. Kalau gradiennya negatif, arahnya ke kiri. Simple saja. Nah, untuk sama 3 ini pengembangan, teman-teman. Jadi kan soalnya kan 2Y sama dengan negatif 4X plus 10. Harus dijadikan bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Nah, maka dibagi dua. Nah, menjadi yaitu Y sama dengan negatif 2X plus 5. Baru kita tentukan gradiennya min 2 dan konstantanya 5. Simpel saja.
Nah, untuk latihan mengasah keterampilan, silakan dikerjakan latihan soal ya. Untuk idealnya bisa dituntaskan dalam waktu 10 menit 5 soal ini idealnya. Nah, kalau di bawah 10 menit sudah tuntas, diperiksa kembali. Biasakan check and recheck, periksa dan periksa ulang gitu ya. Nah, ini kalau di bawah 10 menit sudah selesai semua, sudah tuntas, sudah diperiksa-periksa, berarti kamu termasuk cepat gitu ya. Kalau sudah bisa dicocokkan, bisa dibandingkan, bisa diperiksa dengan jawaban temannya apakah benar apa salah. Lalu nanti dibahas juga dengan Sastio di pembelajaran di kelas maupun di luar kelas boleh gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk bentuk umum yang kedua, yaitu AX plus B sama dengan C, teman-teman. Contoh soal dan pembahasannya, tentukan nilai A, B, dan C dan gradien kemiringan dan konstanta dari persamaan garis lurus berikut. Contoh, ada 3x dikurangi y sama dengan 4. Ini kita harus tentukan nih, A-nya berapa, B-nya berapa. Ingat, A itu adalah koefisien X, angka yang ikut-ikut X. Nah, itu di sini 3. Nah, B-nya negatif Y. Nah, di dalam matematika, Ustadz ingatkan bahwa kalau ada min Y itu artinya sebenarnya min 1Y. Atau bahasa lebih formalnya, bahasa lebih resminya, negatif 1Y. Jadi boleh ditulis tuh negatif satunya apa enggak. Nah, maka di sini B-nya negatif 1. Untuk C-nya adalah sama dengan 4. Nah, untuk bentuk umum AX plus B sama dengan C, ada rumus menentukan gradiennya, yaitu M sama dengan negatif A per B. Hati-hati betul ya, menentukan negatif plusnya. Nah, untuk negatif A per B di soal nomor 1, A-nya kita ketahui tentu 3, maka di atas min 3 atau negatif 3, yang bawah B-nya negatif 1. Ketika seperti ini, jika teman-teman cerdas langsung bisa tahu 3, alhamdulillah. Kalau enggak, maka mikirnya satu-satu aja. Masalahnya diselesaikan satu persatu. Persoalannya dituntaskan satu persatu. Nah, kita mikir yang tandanya dulu. Tandanya awal atas negatif dibagi yang bawah negatif. Dibagi negatif berarti negatif bagi negatif jadinya positif gitu. Nah, setelah itu soal yang ke berikutnya adalah terkait dengan 3 bagi satu, yaitu 3. Maka jawabannya 3. Jadi ketika plus 3 itu nggak usah ditulis plusnya, ya udah 3 aja gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 2 sama persis. Nah, ini penulisan yang paling tepat ketika sudah di sini adalah di tengah, negatif 2 per 5. Dan ingat, harus disederhanakan. Contohnya kayak ini, min 3 per 1. Sederhananya 3, dituntaskan. Nah, kalau udah min 2 per 5 udah nggak bisa disederhanakan lagi karena udah paling sederhana. Jadi kalau nanti misalkan saja ada gradiennya 2 per 6 misalkan. Itu bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2 atas dan bawah. Jadinya yang paling sederhana adalah 1/3 misalkan ya. Nah, sama soal latihan teman-teman 10 menit selesai tuntas ya. Idealnya ya di bawah itu tentunya diperiksa, kalau sudah maka termasuk cepat ya. Tentu bandingkan dengan jawaban temanmu ya dan belajar bersama gitu. Baik, berikutnya adalah bentuk umum yang ketiga, yaitu contoh soalnya tentukan A, B, C, gradien kemiringan. Nah, di sini rumusnya sama persis dengan bentuk umum yang kedua, yaitu M sama dengan negatif A per B. Jadi sangat mudah sekali ya, bentuk umum yang kedua dan ketiga itu rumusnya sama nih untuk mencari gradien, yaitu negatif A per B, gitu ya. Untuk soal latihannya 5 soal juga ya, idealnya 10 menit ya, sehingga bisa maksimal. Kalau bisa di bawahnya tentunya diperiksa. Jadi tepat, tidak hanya cepat. Jadi cepat dan tepat. Nah, gitu. Nah, berikutnya kita akan mencari gradien jika diketahui dua titik gitu ya. Nah, rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Semisal contoh, berdasarkan grafik tersebut. Jadi kita dapat grafiknya gitu ya, misalkan. Nah, grafiknya teman-teman di sini, ya kita punya di sini misalkan. Oke, oke, kita coba. Oke, ini misalkan ya. Oke, saya berusaha dari sini aja. Jadi gradiennya di sini ingat selalu X, Y, selalu X, Y.
Jadi tanda di sini yang Ustadz spotlight, perhatikan dengan seksama spotlightnya. Ini adalah 0,6, berarti X-nya 0, Y-nya 6. Nah gitu, selalu X, Y, selalu X, Y. Yang ini adalah negatif 3,0, berarti X-nya negatif 3, Y-nya 0. Y-nya 0. Nah, di sini sebenarnya teman-teman sangat bebas ya menentukan mana X1 sama Y1. Nah, kalau di contoh ini X1 dan Y1-nya adalah negatif 3,0. Ingat, selalu X, Y, selalu X, Y. Jadi kalau X1 ya pasangannya Y1. Kalau X2 pasangannya Y2 gitu. Nah, tinggal disubstitusi teman-teman. Nah, nilai Y2 6 dikurangi Y1-nya 0, 6 kurangi 0 dapatnya 0. Jadi dapatnya 6, lalu yang X2 dikurangi X1 penyebutnya yang bawah ya, berarti 0 dikurangi negatif 3. Nah, ini harus hati-hati. 0 dikurangi negatif 3. Negatif ketemu negatif jadinya positif, yaitu positif 3. Nah, 6 dibagi 3 dapatnya 2. Seperti itu, teman. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya ini soal. Nah, ini dikerjakan. Untuk satu soal seperti ini, idealnya dikerjakan dalam waktu 2 sampai 3 menit. Gitu ya. Jadi, coba. Ini juga soal, ya, idealnya 2 sampai 3 menit. Gitu. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang menentukan gradien dari dua titik, lalu membuat persamaan garisnya. Jadi ya, persamaan garisnya kita langsung tentukan juga. Nah, pertama, ya, kita tahu di situ bahwa ada dua titik ditentukan gradiennya pakai rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Setelah dapat gradiennya 4, dimasukin rumus menentukan atau membentuk persamaan garis lurus yang diketahui titik dan gradiennya yaitu Y min Y1 sama dengan M kurung buka X min X1. Kita substitusi, hati-hati di sini X1 Y1-nya 2,1, maka di sini ini 4 dikali X jadinya 4X, 4 dikali min 2 jadinya min 8, Y min 1-nya, pindah ke kanan. Nah, dipindah ke kanan jadinya plus 1, maka min 8 ditambah 1, jadinya min 7. Maka kesimpulannya persamaan garis yang melalui titik 2,1 dan 3,5 adalah Y sama dengan 4X min 7. Gitu ya. Baik, kita masuk ke materi terakhir yaitu kedudukan garis teman-teman, yaitu sejajar dan tegak lurus. Di sini saya sampaikan dulu ilustrasi notasinya, yaitu garis sejajar seperti rel kereta api yang nggak pernah memotong, gitu, nggak pernah berantem ibaratnya. Kalau tegak lurus seperti ini, pasti dia membentuk sudut siku-siku. Nah, ini tanda siku-siku. Nah, kalau dia sejajar, dua garis yang sejajar mengakibatkan besar gradiennya sama besar, M1 sama dengan M2. Namun jika dua garis itu tegak lurus, teman-teman, menyebabkan hasil kali gradiennya itu negatif 1. Nah, itu bisa dipakai trik ya. Itu triknya adalah berkebalikan dan berlainan. Contoh, M1-nya tegak lurusnya itu 2 per 3. Nah, kebalikannya dibalik 3 per 2. Nah, awalnya positif jadinya negatif. Jadinya ya min 3 per 2. Simple saja. Nah, terakhir kita akan membahas bagaimana menentukan persamaan garis lurus yang berkedudukan sejajar. Ya, untuk tegak lurus bisa belajar mandiri atau dari YouTube yang lainnya gitu ya, akan mandiri. Nah, karena sejajar, maka apa akibatnya teman-teman tadi? Betul sekali, gradiennya sama besar. Dalam hal ini, Y sama dengan MX plus C ini bentuknya. Berarti M-nya berapa gradiennya? 2. Nah, tinggal dimasukin aja. Y minus 1 sama dengan M kurung buka X min X1 kurung tutup. Rumus membentuk persamaan garis lurus di sini gitu ya. Jadi di sini bukan ini persamaan garis lurus yang dicari. Justru yang dicari persamaan garis lurus yang lain. Kan dia gambarnya tadi dua garis. Nah, ini garis yang pertama ini ibaratnya. Nah, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga yang sejajar dengan persamaan garis Y sama dengan 2X min 9 yang melalui titik 2,6 adalah Y sama dengan 2X min 10. Jadi gradiennya sama-sama 2. Jadi dia sejajar. Gitu, ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ini bonus tegak lurus ya teman-teman. Nah, di sini kalau tadi sejajar, ini tegak lurus ya.
Nah, ini saya sampaikan tadi adalah berkebalikan berlainan gitu ya. Kalau ini pakai rumus. Jadi rumusnya M1 kali M2 sama dengan min 1, maka M2-nya min 1/2. Jadi kiri dan kanan dibagi 2. Nah, jadi jawabannya M-nya min 1/2. Gitu ya. Jadi kalau mau langsung, ya ini kan 2. Nah, 2 itu M1. M1-nya sama dengan 2. Dan 2 itu 2/1. Dibalik 1/2. Awalnya positif jadi negatif. Jadinya berapa? Min 1/2. Simple. Gitu. Tapi tentu ini cara trik dari saya aja. Sesuaikan dengan masing-masing kemampuan teman-teman. Kalau bisanya agak lama ya agak lama aja nggak apa-apa gitu ya. Kalau bisanya cepet ya cepet saja, nggak usah apa, nggak usah dibuat-buat dalam arti memaksakan gitu. Sesuaikan dengan kemampuan saja. Oke, yang terakhir bonus di sini adalah materi yang eh, tidak terlalu urgent tapi perlu disampaikan agar teman-teman tidak kalah dengan sekolah lain. Jadi di sini membentuk grafik dari persamaan garis lurus. Contohnya buat grafik persamaan garis lurus yang persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2x+1. Ditulis aja. Y sama dengan, nah ini perlu diperbarui di sini. Y sama dengan 2x+2. Nah, 2x+2 ditulis persamaannya. Setelah itu kita harus menentukan dua titik. Maka teman-teman bentuk tabelnya seperti ini dimisalkan ya. Dimisalkan X-nya itu 0 dan Y-nya 0. Nah ini X-nya 0 di sini. Kalau X-nya 0, berarti kan ini ditutup aja bahasa sederhananya. Kalau mau penjelasannya secara aljabar ada di bawah. Nah, Y sama dengan 2x+2, disubstitusi nilai X-nya 0, 2 kali 0 ya 0, 0 tambah 2 ya 2, Y-nya 2 ketemu. Kalau mau cara cepat, trik ditutup ini, kalau udah dikali 0 ya nggak usah dipikir. Berarti Y-nya langsung 2, automatically atau otomatis. Nah, dibalik lagi sekarang, Y-nya sama dengan 0, berarti ini ditutup 0. Berarti 2x ditambah 2 sama dengan 0. Maka 2x-nya sama dengan negatif 2, maka x-nya -1, ketemu. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, setelah itu ada titik ini, -1. Sebenarnya titiknya ada di sini, saya tandai dengan tanda silang. Jadi titiknya ada 2, di sini 1, di sini 2. Nah, ditarik garis. Nah, ditarik garis yang mana melewati dua titik itu. Nah, ini beratnya. Nah, gini. Nah, gitu ceritanya teman-teman. Sehingga jadilah ini ya eh, grafik dari persamaan garis lurus yang mana dia itu persamaan garis lurusnya adalah Y ya sama dengan 2x ya 2x plus 2 sesuai dengan apa? Sesuai dengan soalnya. Simple saja gitu ya. Y sama dengan 2x plus 2 gitu. Baik, seperti itu yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Belajarlah karena butuh, bukan karena disuruh. Agar kau nanti jadi pemimpin, bukan pesuruh. Teman-teman sekalian, masa depan yang cerah menunggu kalian, maka jangan biarkan kepala yang cemerlang menjadi budak untuk beristirahat sebelum lelah. Maka teruslah belajar sampai mendapatkan kesuksesan. Banggakan orang tua dan jadilah diri sendiri yang baik menurut agama, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman.